Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat reproduksi pada manusia. Berikut penjelasan materinya. Sistem reproduksi pada laki-laki adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk bereproduksi atau berkembang biak bagi laki-laki. Berikut merupakan organ reproduksi bagian luar. Ada 3 organ reproduksi bagian luar laki-laki. Yang pertama, ada penis. Penis terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu 1. Kepala penis. Bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Yang kedua, ada batang penis, berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Yang ketiga, ada buah zakar. Buah zakar merupakan organ yang berposisi di bawah batang penis. Buah zakar berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, ada lubang di ujung kepala penis. Lubang ini berfungsi sebagai saluran keluarnya air kemih dan sperma. Organ selanjutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantung. Skrotum juga merupakan tempat testikel atau buah zakar. Dan pada skrotum ini dikelilingi banyak sekali saraf yang dapat mengatur suhu testis. Yang ketiga adalah testis. Testis merupakan organ vital dari sistem reproduksi laki-laki. Pada organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Pria memiliki 2 buah testis yang berada di dalam kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Itulah tadi beberapa organ reproduksi laki-laki bagian luar. Dan sekarang kita akan memahami dan belajar tentang organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Ada 5 organ reproduksi pada laki-laki di bagian dalam. Nomor 1, epididymis. Epididymis merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma agar bisa membuai sel telur. Organ yang kedua ada vas deferens, adalah organ yang berupa saluran panjang yang berguna untuk menyalurkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens juga terletak di bagian belakang buah zakar. Organ selanjutnya adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesikula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Organ selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar ini juga menjaga agar sperma tetap sehat. Yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan organ yang memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Juga uretra juga berguna untuk mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih. Uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk menghantarkan urin dan sperma. Sistem reproduksi perempuan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk bereproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Berikut merupakan gambar anatomi dari organ atau alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada wanita terdiri dari 1. Ovarium, kedua tuba falopi, yang ketiga uterus, keempat vagina.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari organ reproduksi dari perempuan. Oke, kita akan membahas pertama yaitu adalah ovarium atau indung telur. Apa sih itu ovarium? Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk buatan-bulatan yang disebut dengan folikel. Pada setiap folikel mengandung satu telur yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsi dari ovarium atau indung telur adalah memproduksi sel telur matang untuk dibuahi dan produksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Yang kedua, tuba Fallopi atau oviduct. Apa sih tuba Fallopi? Tuba Fallopi adalah saluran penghubung antara ovarium dan juga rahim atau uterus. Pada ujung tuba Fallopi terdapat disebut fimbria yang merupakan jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Tuba Fallopi berfungsi sebagai pembawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu di ampula tuba. Yang ketiga, ada rahim atau uterus. Rahim pada wanita terdiri dari satu dan tersusun atas otot-otot yang tebal. Rahim bagian bawah disebut dengan leher rahim atau serviks yang berbentuk dan memiliki ukuran lebih kecil. Bagian yang besar disebut dengan corpus uteri. Dan pada corpus uteri terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan premetrium, lapisan myometrium, dan juga lapisan endometrium. Pada lapisan endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan apabila tidak dibuahi oleh sperma. Fungsi rahim adalah tempat pertumbuhan dan juga perkembangan dari janin. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Dinding vagina banyak memiliki lipatan-lipatan yang tipis dan lebih tipis dari rahim. Dinding vagina juga menghasilkan sebuah lendir yang berfungsi untuk mempermudah proses persalinan. Fungsi dari vagina. Vagina berfungsi sebagai untuk menahan penis saat berhubungan seksual. Adalah sistem reproduksi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak baik pada laki-laki maupun perempuan. Itulah beberapa ulasan materi alat reproduksi pada manusia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.